Crypto Lovers, saya Nadia Syaidin akan mengorek banyak hal tentang aset kripto. Kripto jadi topik panas yang saat ini ramai diobrolin nih. Bahkan yang baru dengar soal kripto pun juga jadi penasaran dan juga ikut ngomongin soal kripto dan melirik untuk investasi karena potensi cuan yang dianggap luar biasa. Tapi bakalan sustain nggak sih kemantulan kripto ini? Bener nggak sih kripto ini nggak ada fundamentalnya? Layak nggak ya sebenarnya kripto untuk sebuah investasi? Atau kripto ini cuma buat main-main aja karena banyak spekulasinya? Nah, teman-teman crypto lovers mau tahu jawabannya? Sebelumnya subscribe dan juga kasih jempol like dulu ya. Sebelum kita mulai obrolannya, sekarang saya akan mengulik soal aset kripto, investasi, atau spekulasi. Kita akan ngobrol seru bareng sama Mas Christopher Tahir selaku edukator keuangan. Halo Mas Chris. Halo. Bagaimana kabarnya Mas Chris? Baik, baik. Alhamdulillah baik, sehat terus Mas Chris. Mas Chris, saat ini domisili di mana nih? Lagi stay di Jakarta kah atau di mana? Saat ini sih stay di Kuala Lumpur. Oh, wow, lagi di Kuala Lumpur. Boleh share nggak sih ke teman-teman crypto lovers, Mas Chris ngapain aja sih di Kuala Lumpur? Ada yang lagi dikerjain kah selaku edukator keuangan? Lalu dengar-dengar kayaknya Mas Chris juga suka ngevlog ya? Boleh juga nggak di-share ke teman-teman crypto lovers? Lagi masih sering ngevlog nggak sih Mas Chris? Boleh, boleh. Saya sendiri sih saat ini di Kuala Lumpur kerja jadi trading spesialis. Ya intinya sih ngajarin orang gimana trading. Nah, tapi trading di sini, trading produk derivatif. Makanya saya belakangan banyak sekali bahas mengenai produk-produk derivatif. Saya sendiri kalau untuk kripto, saya lebih dari sisi investor dan tradernya sendiri. Karena udah sekitar 4 tahunan lah saya di kripto. Nah, Mas Chris tuh udah pernah investasi di beberapa aset sih Mas, dan juga termasuk kriptonya tuh udah investasinya sejak kapan nih? Kalau investasinya secara awam itu udah dari 2009 sebenarnya. Jadi saya start awal di saham, kemudian nggak lama di saham Indonesia, saya coba di saham Amerika, saham Hong Kong. Kemudian nggak lama setelah itu saya coba di derivatif, di futures, ada di indeks, di komoditi, kemudian akhirnya ke options. Nah, options di sini berbeda dengan binary options yang belakangan banyak dipromosi oleh influencer gitu loh. Kemudian sampai akhirnya di 2017 itu pertama kali saya terjun di kripto. Tapi pertama kali terjun bukan sebagai investor. Pertama kali saya terjun di kripto itu sebagai miner atau penambang. Nah, dari sana baru mempelajari lebih dalam sampai akhirnya ngerti lebih banyak dan hari ini lebih memilih untuk menjadi investornya gitu. Oke, dan apa yang buat Mas Chris sampai akhirnya memilih, udah deh finally jadi investornya aja deh di aset kripto? Pertama karena waktu dari miner, saya tahu jadi miner itu agak susah gitu loh. Karena kita paling nggak perlu memiliki technical skill, seperti ya minimal ngerti ngerakit komputer, ngerti yang namanya troubleshooting. Karena dulu itu saya masih istilahnya solo fighter gitu loh, jadi sendiri semuanya. Jadi karena semuanya sendiri, akhirnya capek sendiri, dan waktu itu saya juga nggak kelola terlalu banyak mesin gitu loh. Karena kalau kelola terlalu banyak mesin, malah day jobnya jadi nggak terurus kan. Akhirnya saya putuskan untuk jual semua dan investasi aja gitu loh. Karena menurut saya itu yang lebih mudah approach-nya dan lebih mudah untuk dilakukan dalam kegiatan kita yang sudah ada gitu. Oke, nah buat teman-teman, agar teman-teman crypto lover semakin melek tentang aset kripto, dengar-dengar banyak juga yang ngomongin kalau aset kripto itu nggak ada nilai fundamentalnya. Bener gak sih Mas Chris? Karena banyak sekali pendapat yang bilang kalau aset kripto ini nggak ada loh nilai fundamentalnya. Ya, begini, kalau kita bercerita soal kripto, maka banyak orang yang bercerita soal koin A, B, C, sampai Z. Tapi sebenarnya kalau memang kita berencana untuk investasi jangka panjang, jadi ceritanya udah jangka panjang, minimal 5 tahun ke atas, bukan 1 bulan ya. Banyak sekali orang yang salah kaprah bahwa investasi itu 1 bulan. Kalau kita bercerita soal investasi jangka panjang, maka saya akan lebih berorientasi kepada Bitcoin sendiri, tidak yang lain. Alasan utamanya karena kita kalau bercerita soal fundamental, yang memiliki fundamental sebenarnya hanya Bitcoin.
Alasan utamanya adalah Bitcoin itu memiliki sifat yang sama persis dengan emas, namun sedikit lebih baik. Sedikit lebih baiknya di mana? Kalau kita bercerita soal Bitcoin, Bitcoin ini ada kelangkaannya atau unsur scarcity-nya. Bitcoin sendiri maksimal 21 juta unit, saat ini sudah tertambang 18,5 juta lebih atau 18,9, nggak tahu angkanya pasti yang berapa, tapi sekitaran di angka tersebut. Kemudian dari angka 21 juta itu sudah beberapa juta dianggap loss, artinya sudah baik tidak pernah diakses, tidak pernah ada aktivitas, atau memang kuncinya hilang gitu loh. Jadi itu unsur pertama. Unsur kedua yang menurut saya yang paling penting adalah unsur keamanan. Nah, jadi Bitcoin ini memiliki sifat yang namanya final dan immutable. Maksudnya apa? Setiap catatan yang ada, setiap transaksi yang sudah pernah dilakukan, itu sudah sifatnya final, tidak pernah bisa diubah lagi. Sehingga ini menjadikan Bitcoin menjadi suatu aset yang sangat aman. Nah, keamanan ini dinilai banyak sekali investor besar, terutama yang di Amerika Serikat, merupakan satu faktor yang sangat penting ketika kita memilih suatu aset. Nah, kalau kita bandingkan dengan emas, bagaimana? Kalau kita berbicara soal emas, maka emas diperkirakan juga langka. Ingat kata diperkirakannya, karena kita nggak pernah tahu di perut bumi ini ada berapa banyak. Tapi diperkirakan saat ini ada sekitar 50.000 metric ton. Data ini bukan saya sembarangan ngomong, bisa dicek di gold.org. Nah, 50.000 ton ini adalah data yang diperkirakan. Kemudian apakah nanti di perut bumi kita masih ada lagi? Ya, gak ada yang tahu. Tapi perkiraannya seperti itu, jadi ya kita katakan, oke, ini adalah barang yang scarce, barang yang sama-sama langka. Tapi ada hal kedua yang menurut saya yang bisa menjadi pembeda lainnya, yaitu di Bitcoin transaksi. Maksud saya produksinya, di Bitcoin sendiri produksinya selalu di angka yang fix. Saat ini di sekitar 6,25 Bitcoin plus minus 10 menit. Di mana nanti 3 tahun lagi ada satu event yang namanya halving, di mana produksi Bitcoin jadi 3,125. Sedangkan emas, di 10 tahun terakhir produksinya selalu meningkat, kecuali di 2020. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa emas akan ada kecenderungan untuk produksinya dinaikkan. Alasan utamanya begini, tambang emas dimiliki oleh perusahaan. Ada nggak sih perusahaan di dunia ini yang mau produksinya turun? Ya secara common sense kan nggak ada gitu loh. Perusahaan tetap mau makin banyak dan ditingkatkan sebanyak-banyaknya gitu loh. Dan yang paling parah dari harga emas sendiri adalah harga emas itu tidak dikontrol dari transaksi fisiknya. Harga emas dikontrol oleh transaksi derivatifnya. Artinya sangat rawan yang namanya manipulasi. Kan susah. Kalau Bitcoin mudah sekali. Simpan di flash disk, kita udah bisa pindahan. Gitu. Jadi mungkin ini jadi apa namanya? Perbedaan antara aset lama dengan aset yang baru sekarang gitu loh. Kalau orang yang baru atau anak muda sekarang kan hidupnya lebih cenderung nomaden. Ya nggak mau tetap di satu tempat, kita pindah-pindah kan lebih enak. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya intinya Bitcoin ini atau aset kripto sebenarnya, salah satu Bitcoin, bisa dibilang punya fundamental yang sendiri ya, Mas Kris ya. Oke, nah sebenarnya apa sih cerita di balik kripto ini sendiri, Mas Kris? Kenapa juga kita harus mempertimbangkannya sebagai salah satu investasi kita? Karena banyak juga yang bilang nggak boleh sembarangan nih untuk beli aset kripto, gitu kan? Kita harus belajar dulu nih. Gitu. Nah, begini. Kalau kita bercerita soal aset kripto ini, kenapa kita bisa jadikan pilihan? Karena sejauh ini, hingga hari ini, belum ada satupun aset yang bisa beat returnnya dari kripto rata-rata per tahunnya. Dimana, kalau kita bercerita soal Bitcoin, yang sudah berada lebih dari 10 tahun, Bitcoin rata-rata bisa kasih return di atas 80%. Bahkan kalau misalnya kita beli di waktu yang tepat, kita bisa dapat hingga 200% per tahunnya. Jadi ini kita bercerita CAGR atau Compounded Annual Growth Return. Ini tidak ada satupun aset yang pernah mengalahkan return dari Bitcoin ini. Sehingga kalaupun misalnya nih kita belum yakin untuk berinvestasi yang cukup banyak di Bitcoin, menurut saya fine-fine aja. Ya coba aja dari angka yang kecil dulu. Yaitu misalnya 5% dari total portofolio investasi kita. Atau kalau kita mau approach yang lain, misalnya pakai approach menggunakan jumlah risiko yang bisa kita terima. Kira-kira begitu.
Oke, jadi ada baiknya kita memulai dari yang kecil dulu ya Mas Kris ya. Jadi nggak jangan Betul, langsung betul. dipakai semua uangnya untuk investasi kripto. Dicoba dulu Mhm. pelan-pelan, misalkan punya uang 10 juta, coba dulu 2 jutanya di-share, lalu sambil belajar dan juga lebih mengerti tentang aset kripto. Nanti kalau misalkan timingnya udah tahu yang pas, wah dapatnya lebih banyak ya Mas Kris dan juga terhindar dari loss Iya, tentunya ya. Oke, nah betul, betul. sebenarnya kita tuh perlu nggak sih mempelajari teknologi di balik aset kripto ini sendiri, Mas Kris? Menurut saya untuk mempelajarinya ini adalah hal yang cukup rumit, karena begini, Mhm, kalau kita bercerita soal teknologi, teknologi yang mhm, ada di dunia kripto ini bisa dibilang sangat berkembang. Namun sering juga nih, bahkan hingga hari ini masih banyak sekali yang berjualan hanya dengan embel-embel, kita berjualan teknologi, tapi teknologi ini belum pernah terrealisasi. Maka akhirnya saya mhm, sendiri memutuskan untuk tidak membaca yang lain-lain, cukup mempelajari Bitcoin saja, ikuti perjalanannya hingga yang terakhir ini, menurut saya itu mhm, udah lebih lebih dari cukup. Karena kita bercerita soal teknologi yang bisa direalisasikan gitu loh. Percuma kalau misalnya mhm. ceritanya teknologinya bisa A, B, C sampai Z, tapi tidak pernah terrealisasi. Ini jadinya Iya, capek-capekin kita, habis-habisin waktu, baca white paper mereka 60 halaman, yang akhirnya ya dibuang juga gitu loh. Sedangkan iya. kalau untuk Bitcoin, kita untuk mempelajarinya menurut saya cukup singkat. Dari white papernya Mhm. sendiri itu hanya 9 halaman termasuk rumus dan codingnya. Kemudian kalau kita mau baca update-nya itu sangat banyak sumber yang bisa kita baca. Oke, pas banget nih Mas Kris juga ngajarin tentang teknologi apa aja yang bisa teman-teman pelajari, tapi nggak usah yang ribet-ribet ya Mas Kris, karena nanti pusing Betul, betul. sendiri. Ada banyak sekali Mhm, teknologi tentang aset kripto, tapi kita pilah-pilih aja yang betul. bisa kita pelajari dengan mudah dan juga nantinya bisa main aset kripto dengan sangat mudah pasti. Oke, Mas Betul, Kris, betul. aku mau tanya nih, saat ini kan masih banyak resistensi terhadap kripto di berbagai pihak. Tapi Betul. sebenarnya kripto ini tetap akan dianggap seksi nggak sih di masa depan, Mas Kris? Apa sih yang membuat resistensi terhadap kripto ini masih besar saat ini? Nah, begini, ada 2 resistensi menurut saya yang paling besar. Yang pertama kalau kita Hmm. bercerita soal Bitcoin, maka ini adalah kripto yang men-challenge sistem keuangan yang ada saat ini. Jadi, Hmm. di sini terdapat miskonsepsi dari Bitcoin sendiri. Sebenarnya Bitcoin dari pertama kali dibuat bukan untuk bukan untuk men-challenge kripto yang lain, tapi Bitcoin dibuat memang untuk men-challenge sistem keuangan yang ada saat ini, yaitu Hmm. korupsi, di mana sistem keuangan ini sangat berpihak kepada para orang yang sudah kaya sekali gitu loh. Sedangkan Hmm. orang-orang yang di bawah itu tidak mendapatkan benefit ataupun tidak mendapatkan privilege yang sama. Sehingga diharapkan sebenarnya Bitcoin bisa menjembatani hal tersebut. Ya walaupun hingga hari ini perlu saya akui bahwa Bitcoin masih dikuasai oleh para orang-orang yang lebih melek kepada ini di awal-awalnya gitu. Tapi tidak Hmm. jarang juga orang yang tiba-tiba menjadi milioner ataupun menjadi Hmm. miliarder itu dikarenakan Bitcoin gitu loh. Yang awalnya mereka tidak merupakan orang yang dalam kondisi ekonomi yang Hmm. kaya, sekarang menjadi lumayan dikarenakan Bitcoin gitu. Ya, Oke. bisa saya katakan ini memberikan freedom of money kepada orang yang lebih luas, kira-kira Hmm. Betul, seperti itu. betul, betul. Nah Setuju banget, nah freedom of sedangkan money. Jadi, sedangkan ada satu lagi gitu loh, satu lagi yaitu di mana, ada resistensi dari pihak pemerintah terhadap swasta. Nah, pemerintah terhadap swasta ini maksudnya gimana? Jadi setelah munculnya Bitcoin, ada muncul banyak sekali hmm. kripto-kripto lainnya. Di mana kripto-kripto lain ini berusaha untuk menggantikan uang. Di mana memang Hmm. di satu sisi ketika men-challenge keberadaan financial system yang ada saat ini, memang uang paling paling tidak sedikit banyak akan ter-challenge. Tapi Hmm. problemnya adalah di Bitcoin, Bitcoin ini adalah hal yang terdesentralisasi. Kripto yang terdesentralisasi, di mana tidak ada satupun pihak yang menguasai. Ini memberikan Hmm. istilahnya demokrasinya. Sedangkan di Hmm. pihak swasta, mereka ingin mengubah dari pemerintah yang menguasai negara tersebut menjadi Hmm. swasta. Jadi ini membuat pemerintah akan semakin resisten gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan kita mau panjang lebar ngomongin tentang spekulasi di dunia aset kripto,
akan banyak banget ya Mas Kris ya. Nah, coba aku Betul. kembali lagi ke topik kita pada siang hari ini. Apa aja sih sebenarnya Mas Kris, fluktuasi nilai kripto ini kan sangat tinggi nih Mas Kris ya. Nah, apa sih yang menyebabkan fluktuasinya sangat tinggi dan juga apa yang membuat kripto ini sebenarnya masih dianggap sebuah spekulasi nih di mata para calon investor aset kripto? Nah, kalau bercerita fluktuasi di aset manapun menurut saya pasti akan ada fluktuasinya. Namun menurut saya aset kripto tetap lebih fluktuatif dikarenakan uang yang berada di dalam aset kripto itu masih dibilang cukup sedikit. Saat ini kapitalisasi pasarnya masih 1/10 ataupun lebih ataupun kurang dari 10%-nya emas gitu loh. Di mana dengan angka yang kecil ini akan sangat rawan kepada yang namanya spekulasi dari pemain besar. Dan ini adalah hal yang wajar sekali terjadi, gitu. Nah, problemnya adalah lebih banyak orang ketika masuk di dunia kripto ini, masuk di koin yang aneh-aneh, yang market cap-nya itu jauh lebih kecil lagi. Bahkan mungkin sehari cuma 10 miliar ataupun 100 miliar, dan itu sangat mudah untuk dikendalikan gitu loh. Dengan masuk koin-koin seperti itu, ya tidak heran kalau misalnya satu hari naiknya 30%, besoknya tiba-tiba minus 60%. Di sini banyak orang harus menyadari semakin volatile pergerakan harganya, semakin banyak plusnya dalam satu harinya, kita harus ingat bahwa ada risiko di belakangnya, yaitu ketika dia turun, pasti akan lebih dalam. Gitu. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa kalau kita memang berinvestasi di dunia kripto, ingat kepada risiko dulu. Jangan jangan hanya ingat pada profit, tapi lupa kepada yang namanya keberadaan risiko ini, gitu loh. Karena risiko ini yang membuat kita stres sebenarnya. Nah, benar banget nih, resiko-resiko inilah yang membuat kita stres dan banyak banget teman-temanku yang takut untuk masuk ke dunia aset kripto karena aduh banyak banget resikonya nih. Nah, Mas Kris, tolong boleh dong di-share ke teman-teman crypto lovers gimana sih cara meminimalisir resiko yang ada ketika kita terjun di dunia aset kripto. Nah, pertama yang menurut saya yang paling penting disadari adalah pemilihan instrumen yang ada di dunia kripto ini. Karena di dunia kripto ini pada umumnya ada dua jenis instrumen. Yang pertama adalah instrumen cash ataupun spot. Kalau kita belinya yang spot, ini adalah orientasi untuk investasi jangka panjang. Sudah pasti kita nggak akan melakukan transaksi jangka pendek. Yang kedua, ini jenis yang namanya derivatif. Derivatif itu bisa dalam bentuk CFD ataupun contract for difference, ataupun bisa dalam bentuk perpetual futures ataupun perpetual contract, ataupun yang satu lagi yang paling baru yaitu options yang termasuk di derivatif juga. Nah, kalau saya berinvestasi di dunia kripto, saya selalu menekankan untuk membeli produk yang ada di kategori cash ataupun spot. Alasan utamanya kita tidak mungkin dananya menjadi nol kalau kita beli koin-koin yang bagus. Bagus dalam artian saya pastinya tidak akan mempromosikan koin lainnya. Saya akan lebih cenderung ke Bitcoin-nya gitu loh. Alasan utamanya karena koin-koin lainnya masih bisa saya katakan diragukan fundamentalnya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita beli Bitcoin untuk jangka panjang, maka ini menurut saya risikonya tidak akan sebesar koin-koin lainnya. Walaupun perlu kita ingat kembali, potensial cuannya pasti lebih kecil dibandingkan koin lain. Karena koin lain kan kapitalisasi pasarnya masih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita selain beli Bitcoin saja, lalu mau gimana? Cara yang paling mudah untuk berinvestasi di dunia kripto yaitu menggunakan metode dollar cost averaging. Singkatnya, dollar cost averaging adalah beli cicil dengan angka yang tetap secara berkala. Jadi misalnya berkalanya mau mingguan, silakan. Mau bulanan, silakan. Jadi misalnya katakan nih, saya beli Bitcoin setiap minggu 100.000 misalnya. Ya udah, pokoknya setiap minggu beli aja 100.000 tanpa melihat harganya berapapun. Orientasinya adalah investasi untuk 5-10 tahun mendatang gitu. Nah, setelah melakukan ini, saya yakin pasti ada hasilnya. Gak mungkin gak ada hasilnya. Gitu. Oke, wah ini
Oke banget ya, aku langsung note tadi Mas Kris, karena aku juga udah mulai melek tentang aset kripto, pengen coba-coba, karena sebagai pengguna baru, ya kan, sebagai salah satu yang baru aja terjun di dunia aset kripto, jadi ada alangkah baiknya kita menggunakan dollar cost average yang tadi Mas Kris bilang ya, teknik tersebut, jadi kita cicil aja ya Mas Kris, dari yang kecil-kecil dulu, dari 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan baiknya pakai uang yang uang duduk ya Mas Kris, jadi jangan menggunakan uang yang betul. Jadi pakai uang dingin teman-teman crypto lovers. Jangan sampai uang tersebut emang harusnya dipakai untuk bayar kosan, terus di-share di aset kripto, jangan. Betul ya Mas Kris ya? Oke Mas Kris, kita masuk ke kesimpulan kita di obrolan kali ini. Jadi intinya, apakah kripto investasi atau aset kripto ini adalah sebuah investasi atau hanyalah spekulasi nih Mas Kris? Nah, untuk kesimpulannya begini, kalau kita bercerita soal apakah ini spekulasi atau investasi, maka saya balik lagi ke ketika kita mau berinvestasi, kalau tidak mempelajari apapun, maka saya katakan ini spekulasi. Misalnya nih, ikut influencer A, B, C, sampai Z, ataupun ikut sinyal A, B, C, sampai Z. Ini adalah bentuk spekulasi. Tapi kalau kita mengerti fungsi utamanya kenapa ini diciptakan hingga kita bercerita soal teknologi dan fundamentalnya, maka ini udah bercerita soal investasi dengan orientasi bahwa kita ingin mendapatkan hasil jangka panjang, bukan hasil jangka pendek yang misalnya seperti pesugihan gitu loh, yang kayak babi ngepet besok jadi double, yang nggak seperti itu gitu loh. Tidak semudah itu. Banyak orang yang tiba-tiba terkenal tahun lalu, terkenal di awal tahun 2021, menurut saya ini cukup dibilang kebetulan. Kebetulan mereka masuk di timing yang tepat, dan kebetulan mereka sudah punya follower yang meledak. Menurut saya itu adalah hal yang normal. Kalau di pepatah investasinya, mereka selalu mengatakan, in the bullish market, even monkey can make profit. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ketika bercerita soal market bagus, semua orang pasti profit. Tapi saya cukup yakin, sejarah akan berulang lagi, ketika market sudah bearish, atau market lagi hancur-hancuran, saya yakin mereka akan berhilangan juga. Ini sudah terjadi di 2017-2018, dan saya yakin ini akan berulang kembali. Gitu. Setuju, ini pasti Mas Kris ngomongin tentang salah satu influencer besar di dunia ya Mas Kris ya. Mungkin si Elon Musk ya Mas Kris ya. Kemarin ketika Elon Musk nge-tweet, langsung banyak banget tiba-tiba yang ikutan join di aset kripto. Nah, jadi intinya teman-teman semua dari obrolan kita sama Mas Kris kali ini, kesimpulannya adalah ketika kita tahu dan juga mungkin belajar sedikit dan belajar inti dari teknologi aset kripto dan juga mempelajarinya secara mendalam, kita tahu keuntungannya dan juga tujuan kita menjadi investor di aset kripto apa, itu adalah sebuah investasi, betul ya Mas Kris? Jangan melainkan kita ikut-ikutan aja, ikutan teman, influencer satu, influencer ini nge-tweet tentang Bitcoin, nge-tweet tentang Doge, nge-tweet tentang aset kripto lainnya, jadi langsung ikutan, nanti langsung loss gitu aja. Jangan sampai begitu ya Mas Kris, karena itu hanyalah sebuah spekulasi teman-teman belaka. Oke deh Mas Kris, well noted. Nah, sudah ada pencerahan nih teman-teman crypto lovers soal investasi di aset kripto ini. Jadi yang penting pelajari dulu cerita di balik koin apa aja yang akan kita beli, baik dari fundamental, teknikal, dan juga lain-lainnya. Baru kita tetapin deh ya Mas Kris untuk berinvestasi. Terima kasih banyak Mas Kris atau Mas Christopher untuk waktunya hari ini. Banyak banget pencerahan yang kita dapat dan juga ilmu-ilmu baru yang kita dapat terkait aset kripto. Jangan lupa teman-teman lihat vlognya Mas Kris ya. Di mana Mas Kris? YouTube-nya Mas Kris? Boleh di-share ke teman-teman di YouTube atau Spotify. Di YouTube atau Spotify ada di Duit Pintar, jadi silakan dicek. Saya buat videonya 1 minggu 2 kali, jadi bisa dicek mengenai asuransi, personal finance, dan juga mengenai kripto tentunya. Di samping itu saya ada bahas investasi pada umumnya, dan juga saya ada bahas juga nanti mengenai pajak. Nah, cuman memang kalau kita bercerita pajak di Indonesia kita nggak bisa menghemat banyak, tapi bisa aja saya kasih tips yang mungkin cukup baik untuk membantu teman-teman.
Oke, thank you banget Mas Kris, terima kasih banyak. Ya, Dan sama-sama. juga teman-teman, selain nonton YouTube-nya Mas Kris dan juga Spotify-nya Mas Kris, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga kasih like ya di video kita kali ini. Dan juga tentunya stay tune terus di Investo TV, Crypto Lovers. Kita akan ketemu lagi di topik-topik menarik lainnya, tentunya di Crypto Talk episode berikutnya. Saya Nadia, pamit, see ya. Thank you Mas Kris, sehat-sehat terus ya. Bye. Yo. Bye-bye.